Melihatnya seperti melihat Abang Hansel. Bab 684. Terdapat sekelompok orang yang mengikuti di belakang presiden baru. Orila masih tidak bisa melihat punggung presiden dengan jelas, dan semakin tertutupi oleh sekelompok orang yang mengikuti presiden baru dari belakang. Orila, sangat tampan bukan? Mata Lyota bersinar. Air liurnya sudah akan mengalir keluar. Terlihat seperti orang bodoh. Lyota, bersihkan air liurmu itu. Hanya karena punggung seseorang bisa membuat gadis kecil ini hingga seperti ini. Membuat Orila benar-benar penasaran, ingin melihat wajah sesungguhnya dari presiden baru tersebut. Melihat apakah bisa dibandingkan dengan ayahnya. Lyota benar-benar menggunakan tangannya untuk menghapus air liurnya dan memegang tangan Rila. Orila, kamu ikutlah denganku. Aku tahu tempat yang bisa melihat presiden dengan sangat jelas. Lyota, pelan-pelan dong. Orila memperlambatkan jalannya. Membawa label seorang karyawan, maka mereka harus bersikap selayaknya seorang karyawan. Berjalan lurus dengan cepat hanya bisa membuat orang menyadari ada sesuatu yang aneh. Ayah, Nona Tanjaya, di sini selain aku, tidak akan ada orang yang memperhatikanmu. Apakah kamu masih memperdulikan penampilanmu? Hati Lyota sangatlah tergesa-gesa. Tergesa-gesa ingin cepat melihat idolanya. Mereka sampai pada lantai 1 ruang kerja. Berjalan di sepanjang jalan tangga yang berputar di lantai 2. Dari ujung koridor ke kiri tangga. Lyota mendorong pintu kamar terakhir, menyuruh Orila untuk masuk. Orila, cepat masuk. Kita melihat dari jendela ini. Maka kita akan bisa melihat tempat presiden baru membacakan pidatonya. Orila berjalan ke arah jendela, menaikkan kepalanya dan melihat kejauhan. Dan melihat panggung yang berada di depan mereka. Presiden baru berdiri di depan istana utara. Kanan kirinya dipenuhi oleh pengawal yang melindungi dirinya. Melihat orang ini, melihat wajahnya yang begitu indah, kepala Orila tiba-tiba membayangkan sesosok orang yang samar. Orang itu sering memeluknya masuk ke dalam pelukannya, menciumi dia. Rila, Abang Hansel sudah mau pergi. Tunggu hingga kamu tumbuh dewasa, bawalah kalung yang Abang Hansel berikan kepadamu untuk mencari abang. Abang Hansel? Orila tanpa sadar menyebutkan nama yang selalu dia simpan di dalam hatinya yang paling dalam. Dengan pasti memperhatikan setiap gerakannya. Dia melambaikan tangannya kepada penonton yang berada di lantai bawah. Wajahnya menampilkan sebuah senyuman yang sangat lembut, memulai pidatonya. Orila tidak mendengarkan pidatonya. Pandangannya hanya fokus mengarah kepada wajahnya. Terlihat seperti ingin mencari dari wajahnya. Wajah yang sudah lama tidak dia ingat dengan jelas wujudnya. Orila hanya mengingat terdapat suara yang begitu indah yang berbicara kepadanya. Rila harus menjadi anak baik. Rila jangan takut, Abang Hansel akan melindungi Rila. Rila. Wajah yang tidak bisa dia ingat dengan jelas, perlahan-lahan berubah menjadi wajah presiden yang baru. Mereka di dalam otaknya berubah menjadi satu orang yang sama. Orila, presiden kami begitu muda dan hebat. Tunangannya jugalah tidak buruk. Kedua orang itu berdiri bersama, benar-benar pasangan yang sempurna. Lyota tidak menyadari ada yang salah dengan Orila, dan terus berkata dengan begitu gembira. Tunangan. Satu kata ini seperti menyiramnya dengan air dingin di atas kepalanya.
tiba-tiba membuat Orila kembali ke dunia nyata. Pandangan matanya perlahan melihat ke arah kiri presiden. Melihat di sampingnya berdiri seorang wanita yang begitu elegan dan lemah lembut. Mereka berdiri sembari bergandengan tangan, bersama-sama terlihat bersinar di mata semua penduduk. Presiden baru mereka bersama tunangannya merupakan sepasang kekasih yang sangat bercahaya. Meskipun hanya melihatnya dari kejauhan, sudah cukup membuat orang merasa iri. Lyota, apa nama presiden baru kalian? Orila memegang tangan Lyota, tiba-tiba bertanya dengan semangat. Presiden baru kami bernama Miguel dan tunangannya bernama Vanessa Sentul. Juga merupakan seseorang yang memiliki latar belakang baik, kata Lyota. Miguel. Orila dalam diam mengucapkan nama ini. Di dalam namanya sama sekali tidak terdapat kata Hansel. Apakah itu menandakan dia tidak ada hubungannya dengan Abang Hanselnya? Presiden baru negara A, Abang Hansel yang berada dalam ingatannya, bagaimana dia bisa merasa jika presiden baru itu adalah Abang Hanselnya? Atau mungkin di dalam hatinya dia berpikir jika seharusnya Abang Hanselnya terlihat seperti presiden baru itu. Kelima indera yang begitu tampan. Ketika tersenyum terlihat seperti sinar matahari di musim dingin. Benar-benar membuat orang merasa nyaman dan hangat. Melihat Orila yang termenung, Lyota mengulurkan tangannya dan menggoyang-goyangkannya. Orila, kamu kenapa? Lyota, aku ingin bertemu dengan presiden baru kalian. Aku ingin menanyakan beberapa hal dengannya. Orila bukanlah seorang gadis yang akan mundur jika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, dia merupakan seorang gadis yang tidak akan menyerah dengan mudah. Dibandingkan dia memikirkan kesana kemari, kenapa tidak dia tanyakan secara langsung? Jika benar orang itu adalah Abang Hanselnya, maka dia sudah pasti akan mengingatnya. Meskipun jika ingatan Abang Hanselnya terhadap dia tidaklah dalam, tetapi mereka sudah saling berhubungan selama beberapa tahun. Pasti akan meninggalkan bekas di dalam ingatannya. Dia yang pada saat itu masih kecil, masih saja mengingatnya. Maka Abang Hanselnya pasti bisa mengingatnya. Orila, kamu tidak mungkin kan berpikir jika presiden baru kami itu adalah Abang Hanselmu? Lyota melebarkan matanya, menampilkan ekspresi tidak percaya. Gadis ini, apakah dia mencari Abang Hanselnya hingga hampir menjadi gila? Hanya karena bertemu dengan lelaki yang berwajah tampan, lalu mengiranya sebagai Abang Hanselnya. Kamu jangan banyak bertanya lagi. Hari ini, aku harus bisa menemuinya. Mengurusi masalah ini, Orila kembali menunjukkan auranya sebagai seorang pemimpin. Orang yang bisa membantuku hanyalah kakakku. Tetapi kakakku juga pasti tidak akan membiarkan aku melakukan hal itu. Lyota merasa sangat kesulitan. Orila, presiden baru tidak mungkin adalah Abang Hanselmu. Hapuskanlah pemikiranmu itu. Presiden baru mereka adalah anak ketiga dari presiden yang sebelumnya menjabat. Sedari kecil, tidak begitu banyak orang yang pernah bertemu dengannya. Keluarganya begitu melindungi dia hingga seperti apa, bagaimana bisa dia berada di negara lain dan memiliki hubungan dengan Orila pada saat dia masih kecil. Orila masih tetap saja bersikukuh dan berkata, presiden yang baru nantinya akan kembali ke ruang kerjanya kan? Ya, tentu saja. Setelah berpidato, mereka tidak mungkin akan mengadakan rapat.
Setelah berbicara hal ini, Lyota merasa tidak benar. Orila, tidak bisa. Aku tidak memiliki keberanian itu. Iya, aku tahu kamu tidak memiliki keberanian. Aku akan pergi sendiri. Jika Orila sudah memutuskan sesuatu, maka dia harus segera melakukannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Orila, apakah kamu memiliki cara untuk masuk ke dalam ruangannya? Lyota kembali merasa dirinya melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Dan terlebih lagi, itu merupakan suatu hal yang besar. Bukankah kita masih memiliki label karyawan? Pasti bisa memikirkan cara untuk masuk ke dalam ruang kerja presiden. Memikirkan cara selalu menjadi keahlian Orila. Baiklah, ini berada di tempatku. Aku tidak bisa membiarkanmu sendiri menghadapi bahaya. Lyota menutup matanya sebentar, menghembuskan napasnya. Paling tidak, aku hanya akan dihukum kakakku selama sebulan, tidak boleh keluar dari rumah. Pada saat ini, semua perhatian orang-orang terfokuskan kepada presiden yang sedang melakukan pidato. Penjagaan di dalam Istana Utara sudah pasti tidak akan terlalu ketat. Tetapi untuk masuk ke dalam ruang kerja presiden, tetap saja bukanlah suatu hal yang mudah. Di perjalanan menuju ruang kerja presiden, berjalan beberapa langkah sudah terlihat seorang penjaga. Ingin diam-diam masuk sama sekali merupakan hal yang mustahil. Dan hal baiknya, mereka masih memiliki label karyawan yang masih memiliki kegunaan. Penjaga itu pada saat melihat label karyawan mereka, sama sekali tidak menanyakan sebuah pertanyaan apapun. Dan mereka pun berhasil berjalan hingga ke ruang kerja presiden.